Halo, apa kabar? Saya Rusman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Hasan Nasbi secara resmi akhirnya mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Saya pikir itu langkah tepat ya, karena nggak ada gunanya juga dia terus bertahan. Apalagi Presiden Prabowo telah menunjuk seorang juru bicara baru, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo. Ini dia dikenal orang dekatnya Pak Prabowo. Lagi pula sebagai kepala PCO kan Hasan Nasbi ini juga tidak pernah diperankan sebagai jubir presiden. Ya, tentu saja pejabat utama yang mengatur komunikasi politik atau komunikasi publik presiden harus orang yang betul-betul paham tentang watak, tentang gestur, tentang psikologi presiden. Jadi benar bahwa kalau seseorang tidak mengerti attitude presiden atau sebetulnya sifat etis dari presiden, maka dia tidak bisa menjalankan secara maksimal fungsi komunikasi publik itu. Kan tubuh presiden juga harus dibaca, body language-nya, arah komentar yang dibuat oleh pejabat penentu, pengelola opini publik itu di dalam kedudukan sebagai juru bicara presiden, pasti harus mempelajari dengan sempurna seluruh gelagat yang ada dalam pikiran presiden. Jadi membaca pikiran presiden itu harus mendahului kemampuan teknis komunikasi itu soal teknik komunikasi mah semua orang juga bisa, tetapi di dalam upaya untuk memperlihatkan postur kabinet, di belakang postur kabinet itu ada kebijakan presiden, di belakang kebijakan presiden ada rumus-rumus politik, diplomasi yang tidak mungkin diucapkan. Nah, seorang pejabat, dia harus mampu, pejabat komunikasi ini, apalagi kepala kantor komunikasi presiden, dia harus mampu membaca seluruh aspek persona, dan bukan personal ya, aspek persona, jadi penampilan, watak intelektual presiden, watak kultural presiden, watak sosial presiden, dan itu yang akan terwakili di dalam pengkalimatan oleh sang juru bicara. Nah, kalau juru bicara nggak mampu satu aja di situ, itu artinya dia tidak bisa mewakili presiden. Jadi saya kira problemnya di situ tuh, dan publik tentu dengan mudah melihat siapa yang layak mengganti kedudukan itu. Ada banyak orang yang punya keinginan, tentu partai-partai politik ingin menempati posisi itu, tetapi yang mungkin untuk mengganti pejabat komunikasi itu adalah orang yang benar-benar ada energi untuk menyebutkan ini loh ideologi presiden, ada energi untuk memastikan bahwa arah pikiran presiden itu adalah jalan yang memang harus dibaca secara hati-hati, tetapi pasti tiba di tujuan, kan begitu tuh. Jadi kita mulai melihat bagian-bagian yang rapuh dari kantor komunikasi presiden yang menyebabkan blunder. Jadi blunder itu terjadi bukan karena komunikasi yang keliru, tetapi kemampuan dari pejabatnya untuk membaca gestur, ideologi, psikologi, kondisi humani dari presiden itu tidak mampu untuk membaca aspek-aspek itu. Jadi saya kira ini bukan soal dia seorang ahli komunikasi atau bahkan sekalipun dia pakar komunikasi gitu, tapi ini orang-orang yang atau orang yang benar-benar Presiden Prabowo yang memahami Presiden Prabowo sejak dari gestur sampai pemikirannya. Jadi mulai yang tidak diucapkan dan apa yang harus diucapkan oleh Presiden itu dia harusnya sangat paham benar sebagai juru bicara itu. Ya, tentu mengangkat backup pakar segala macam itu atau supporting staff itu nggak ada soal. Mau 2, 3 atau 100 orang itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kemampuan si tokoh ini yang akan mewakili bahasa tubuh presiden, yang akan mewakili cara berpikir presiden, yang akan mewakili gestur psikologi presiden di depan kamera, di depan publik untuk dicatat oleh jurnalis. Kan dasar dari kemampuan itu harusnya berlandaskan pada pengetahuan lengkap tentang ciri-ciri, ya sebut aja karakter presiden. Itu intinya, bukan dengan menambah 40-50 staff, itu nggak ada gunanya tuh. Jadi sekali lagi, hubungan antara
public relation dan opini publik itu harus betul-betul dipahami berbasis pada pengetahuan tentang watak presiden, kan begitu kan. Nah, yang terjadi selama ini ya kantor kepresidenan itu di bidang komunikasi itu seolah-olah, bukan seolah-olah, itu hanya jadi public relation, itu jadi PR-nya presiden. Bukan itu tugas dari juru bicara presiden. Dia harus mengucapkan sesuatu setara dengan pikiran presiden supaya publik langsung nangkap bahwa oh esensinya itu tuh. Kalau sekedar public relation ya bikin aja bahasa berbunga-bunga segala macam kan. Jadi public relation itu untuk mempromosikan presiden, bukan itu tugas dari juru bicara presiden. Public relation itu sekedar peralatan untuk membuka ruang supaya ada yang diucapkan. Tetapi isi dari public relation adalah pengetahuan dia tentang watak presiden tadi tuh. Itu bedanya antara public relation dan public opinion. Jadi public relation terjadi tetapi public opinion jadi buruk justru kan. Itu artinya sang pejabat tidak paham sebetulnya dasar dari komunikasi politik. Dan kita mulai menduga bahwa ketidakmampuan itu pasti akan menurunkan sensasi-sensasi intelektual yang biasa diucapkan oleh presiden, sensasi-sensasi humoris yang juga bahasa tubuh presiden terucap di situ. Jadi terlihat ada jarak psikologi dan jarak akademis antara presiden dan juru bicara presiden. Itu masalahnya tuh, dan itu yang kemudian meledak jadi beberapa kasus yang memalukan sebetulnya kan. Jadi itu udah terjadi dan kita anggap bahwa memang diperlukan satu kualitas tertentu karena pejabat publik yang akan mengolah komunikasi politik adalah yang pertama kali akan dibaca oleh jurnalis, akan dibaca oleh netizen, akan dibaca oleh penduduk Indonesia lah. Dan itu persyaratan itu memang betul-betul harus ketat. Dan kita mungkin bisa menduga-duga apakah persyaratan itu ada pada beberapa orang yang mungkin hari-hari ini mendekati presiden, tapi sekali lagi itu tapisan terakhir kan ada pada Pak Prabowo. Banyak yang mengaitkan mundurnya Hasan Nasbi ini karena fakta dia adalah orang yang ditaruh Jokowi di situ, dan presiden serta orang di seputar Pak Presiden ini tidak nyaman lah dengan latar belakangnya yang dikenal sebagai Jokower dan juga pembenci Prabowo. Ya memang sebagian orang mencurigai bahwa sang pejabat Pak Hasan ini ditaruh oleh Jokowi, memang faktanya begitu. Tetapi bukan itu soalnya tuh. Kalaupun dia ditaruh oleh Jokowi dan dikendalikan oleh Jokowi, di remote dalam proksi politik oleh Jokowi, tetapi publik tidak melihat itu. Publik melihat kapasitas ansih dari si pejabat ini, kan itu intinya tuh. Dan ya akhirnya merembet bahwa seolah-olah Pak Prabowo masih dikelilingi oleh agen-agen Jokowi. Akhirnya begitu terbacanya. Dan mungkin juga Gerindra merasa begitu. Tetapi sekali lagi kita mau cari orang yang betul-betul paham apa artinya retorika dalam komunikasi politik, tetapi sekaligus cara berpikir yang memungkinkan orang menyetarakan antara isi komunikasi itu dengan pikiran presiden. Jadi dia mesti datang dari semacam penghayatan terhadap isi kepala presiden, penghayatan terhadap kemampuan presiden untuk lakukan persuasi, dan itu harus terbaca setiap hari karena pejabat komunikasi itu setiap hari akan ditanya oleh wartawan kan. Jadi sekali lagi itu mungkin yang membuat kita mulai berpikir bahwa ya kualitas dari orang-orang Jokowi memang ya sekualitas Jokowi, tidak mampu untuk menaikkan level komunikasi atau kemampuan retorik yang membuat orang merasa oh Pak Prabowo betul-betul dikelilingi oleh mereka yang bermutu tuh. Dan ternyata satu persatu terbukti bahwa pejabat-pejabat yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi di sekretariat istana itu ya nggak bermutu tuh, satu persatu mulai melakukan blunder. Tapi sekali lagi kita anggap aja bahwa ini satu pelajaran bahwa Presiden Prabowo memang perlahan-lahan, karena tidak mungkin atas nama sopan santun politik, menganulir atau ya bahasa netizen lebih kasar lagi mengamputasi agen-agen Jokowi yang masih ada di istana. Tapi itu harus terjadi karena dengan cara itu kita bisa perlihatkan bahwa decision itu bisa beda dengan election. Bahwa di dalam election Pak
Prabowo itu dimenangkan juga oleh bantuan Pak Jokowi, oke, itu sesuatu, tetapi decision-nya tidak boleh berbasis pada kapasitas Pak Jokowi itu, karena kapasitas Pak Jokowi memang tidak mampu kan. Itu yang dibaca oleh publik internasional, di riset di mana-mana, dan terlihat bahwa memang kondisi bangsa ini akhirnya mulai merambat pada soal-soal di masa lalu tuh. Seolah-olah hendak diterangkan bahwa memang dari awal Jokowi itu nggak mampu, tapi direkayasa supaya tiba di istana. Memang dari awal Pak Wakil Presiden tidak mampu, tapi direkayasa dengan memanipulasi konstitusi itu, diselundupkan untuk kepentingan dinasti Jokowi. Jadi akhirnya orang mulai berpikir bahwa ini ada dinasti yang bekerja di belakang kabinet yang berupaya untuk mengintip kelemahan-kelemahan yang memungkinkan terjadinya pemindahan kekuasaan dari presiden ke wakil presiden. Kan kecurigaan publik itu masuk akal. Kenapa? Karena event-event ini, peristiwa pas event ini, peristiwa sebelumnya menunjukkan gelagat ke situ. Karena itu kecurigaan dari para purnawirawan juga masuk akal. Dan kita mesti terima itu juga sebagai hasil analisis dari kalangan yang menginginkan Presiden Prabowo itu tumbuh secara otentik sebagai diri dia sendiri. Oke, sekarang Presiden sudah menunjuk Mensesnek sebagai juru bicara. Bahkan kemudian ada 2 orang yang ditunjuk, yang di Wamenkomdiji, Anggaraka Prabowo, dan kemudian satu lagi Wamensesnek, Yuri Ardiantoro. Tapi menurut Anda, apa yang sekarang ini sesungguhnya dibutuhkan oleh Presiden Prabowo? Ini kan nggak bisa ya, kalau semata-mata orang dekat dan sebagainya, tantangannya berbeda gitu ya. Oke, dan kalau sudah bicara itu kan berarti siapa yang menurut Anda tepat untuk mengisi posisi itu? Anda punya nggak ini kandidat? Ya, selama ini orang berupaya untuk membaca siapa yang punya jarak dengan Prabowo, tetapi juga paham bahwa Prabowo sedang menempuh jalan berbatu, dan itu yang seharusnya masuk di dalam susunan atau personil yang mampu melakukan komunikasi politik dengan publik itu. Ya, kalau ditanya nama ya mungkin ada Syahganda Nainggolan yang juga dia doktor di bidang sosiologi dan mengerti tentang arah pembangunan. Saya baca berkali-kali tulisan dari Syahganda yang tetap kritis, tapi dia kasih poin bahwa Presiden Prabowo menginginkan satu kebijakan publik yang berorientasi langsung pada kepentingan rakyat. Nggak perlu ada semacam basa-basi. Secara mental Prabowo mengerti bahwa rakyat itu menginginkan ada kepastian masa depan kan. Dan Syahganda menulis banyak tentang itu tuh. Jadi secara ideologi Syahganda paham tentang ideologi pembangunan dari Pak Prabowo. Secara akademis ya tentu Saudara Syahganda terlatih di dalam soal-soal public policy dan public opinion. Juga dia aktivis yang berkali-kali masuk penjara sebetulnya. Jadi dia paham apa itu logika politik, apa itu komunikasi politik, dan apa itu public opinion kan. Itu pentingnya tuh. Jadi saya hanya sebut nama itu karena saya kenal baik Saudara Syahganda. Tetapi sekali lagi kapasitas dari seseorang untuk menerbitkan harapan, the politics of hope, supaya legitimasi Prabowo makin kuat, harus orang yang paham tentang metode berpikir kritis, harus orang yang paham tentang sinisme yang ada di dalam publik yang dekat dengan oposisi juga tuh. Jadi semua aspek yang memungkinkan Prabowo itu diterima atau dikritik itu tersedia pada kapasitas sang juru bicara kan, itu dasarnya kan. Jadi juru bicara bukan sekedar mengucapkan jadi semacam penyambung lidah presiden, bukan. Dia harus membaca juga public opinion yang kritis pada presiden dan mengolah itu sebagai masukan supaya presiden mengucapkan sesuatu berbasis pada keadaan real tuh, bukan sekedar menjilat-jilat presiden atau memberi semacam ya pujian-pujian palsu tuh. Nah, juru bicara itu harus jujur mengatakan pada presiden begini kondisinya tuh. Tetapi juru bicara juga akan mengatakan bahwa kondisi itu bisa diperbaiki melalui headline yang sifatnya substansial, melalui percakapan dengan jurnalis yang sifatnya argumentatif. Kan itu dasarnya kan. Kenapa? Ya karena Presiden Prabowo orang yang sangat argumentatif. Prabowo terlatih membaca buku tuh, terlatih berdebat tuh. Jadi harusnya
seorang juru bicara presiden mampu untuk mengaktifkan suasana akademis di dalam komunikasi politiknya. Kira-kira itu proposal saya. Saya hanya menyebut nama Syahganda tadi, bukan menginfluence, tapi kapasitas itu kira-kira seperti yang diperlihatkan oleh saudara Syahganda selama ini, yang beredar di media massa. Dia menulis panjang banyak dan dia membackup, dia bukan membela Prabowo, tapi membackup cara berpikir ideologis yang memang tertata dan terlihat. Itu yang tidak ditempuh oleh kebijakan politik Pak Prabowo, yaitu populisme itu, dan populisme yang ada metodologinya, bukan populisme demi pencitraan aja. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.